Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Rinaldi Pramasa SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih moderator. Saya pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai analisis biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. A. Kriteria pengambilan keputusan. Setiap kegiatan pengambilan sumber daya alam menghasilkan suatu manfaat yang paling tidak sama dengan nilai barang-barang yang hilang dari kegiatan lain. Manfaat kegiatan pengambilan sumber daya alam akan melebihi atau paling tidak sama dengan biaya alternatif. B. Macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat dan biaya real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang atau masyarakat yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Manfaat dan biaya semu adalah manfaat yang lainnya diterima oleh suatu pihak, tetapi pihak lain merasakan hilangnya manfaat karena adanya proyek tersebut. C. Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Menentukan dampak dari suatu proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Menyatakan dampak dari proyek tersebut secara fisik atau kuantitatif. Mengukur manfaat melalui pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa proyek itu. D. Mengenal dan mengukur biaya proyek. Konsekuensi dari suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Biaya proyek meliputi penggunaan faktor-faktor produksi yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek, termasuk pula opportunity cost, yang berupa pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. E. Menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya diterima beberapa tahun setelah proyek selesai dan memberikan jasa pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat suku bunga, dan umur proyek. F. Beberapa catatan tentang penggunaan analisis manfaat dan biaya. AMD lebih banyak melihat suatu proyek dari segi efisiensi, sedangkan para politisi atau pengambil keputusan sering memutuskan pelaksanaan proyek tanpa menaati kriteria efisiensi, tetapi lebih kepada pertimbangan politisi, sosial, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mirna Puspita Rahayu. Untuk Revitya Triana Octavia, kemudian ada biaya sosial dan permasalahan pengelolaan lingkungan. Eksternalitas terjadi bila suatu kegiatan menimbulkan manfaat dan atau biaya bagi kegiatan atau pihak di luar pelaksana kegiatan tersebut. Eksternalitas dalam biaya inilah yang disebut sebagai biaya sosial. Pembicaraan mengenai biaya sosial ini berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya adalah kerusakan lingkungan hidup yang dapat dianggap sebagai biaya pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sistem harga dengan kewajiban membayar kerusakan. Ronald Goss melalui pengajuan analisis dengan mengambil contoh yang biasanya dapat diterima atau disetujui oleh para ekonom, yaitu bahwa apabila terdapat perusahaan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain, diwajibkan melakukan pembayaran untuk kerugian yang ditimbulkannya, dan sistem harga akan bekerja secara sempurna. Kemudian yang B, ada sistem penentuan harga dengan tanpa kewajiban membayar kerusakan atau kerugian. Perlu dipahami bahwa tanpa adanya penegasan hak dan kewajiban, tidak akan ada transaksi pasar untuk mengalihkan pembayaran atau untuk mengkompromikannya. Bahkan, masalah ekonomi utama dalam semua kasus kerugian karena adanya eksternalitas adalah tetap, yaitu bagaimana memaksimumkan nilai produksi. Kemudian yang C, ada biaya transaksi pasar diperhitungkan dan peran pemerintah.
Semua cara pemecahan membutuhkan biaya, dan tidak ada alasan bahwa peraturan pemerintah ditetapkan hanya karena masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pasar maupun perusahaan swasta. Masalah yang dimaksud adalah kerjasama antara perusahaan dalam mengatasi masalah eksternalitas, tidak hanya antar perusahaan tapi juga dapat terjadi melalui transaksi pasar. Hasil yang memuaskan hanya dapat diperoleh dengan pengamatan dan penelitian yang sabar dan seksama mengenai bagaimana masing-masing perusahaan, pasar maupun pemerintah menyelesaikan masalah yang menimbulkan kerugian masyarakat tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, kemudian saya alihkan kepada Yumi Harti. Kepada Yumi Harti dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu D. Pembatasan secara sah terhadap hak penguasaan, atau sering disebut dengan property right. Apabila transaksi pasar tidak membutuhkan biaya, maka hak penguasaan untuk semua pihak seharusnya didefinisikan secara baik, dan dampak dari setiap tindakan akan mudah diketahui. E. Memperkirakan biaya pencemaran, baik dalam teori maupun praktek. Hal yang paling sulit dalam pendekatan ekonomi adalah bagaimana menentukan atau mengukur biaya dan manfaat dari usaha penanggulangan pencemaran. Biaya pencemaran yang tidak dapat diukur dengan mudah sering disebut dengan intangible cost atau non-economic cost atau non-pecuniary cost, seperti asap yang memedaskan mata maupun limbah di sungai yang mematikan banyak ikan. F. Menentukan harga atau pungutan terhadap pencemaran. Tidak ada cara yang sederhana untuk menentukan harga pencemaran ini. Harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pengawasan akan berbeda dengan harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pasar. G. Penanggulangan pencemaran di Indonesia. Dalam usaha melindungi lingkungan, Indonesia sudah memiliki undang-undang lingkungan hidup yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta khusus untuk mencegah pencemaran dari kegiatan industri telah dimiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kami. Apabila teman-teman ada yang belum paham, kami membuka sesi tanya jawab. Baik, sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.